Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga pelajaran kita hari ini karena kita sudah berdoa juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya anak-anak ustazah hari ini? Insya Allah sehat semua. Jika ada yang sakit, kita doakan bersama. Semoga teman kita segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi kesehatan supaya bisa belajar, bisa main lagi dengan ceria bersama keluarga di rumah. Nah, anak ustazah, sedikit kita kembali ke pekan lalu. Pekan lalu kita belajar tentang Nabi Hud alaihi salam. Ada yang masih ingat? Ya, Nabi Hud alaihi salam Allah utus untuk membimbing kaum Ad, di mana kaum Ad tidak mau beriman kepada Allah. Tapi kaum Ad juga tak mau mengikuti perintah Nabi Hud supaya beriman kepada Allah. Akhirnya Allah turunkan azab kepada kaum Ad. Azabnya apa coba? Ada yang masih ingat gak? Azabnya berupa angin topan yang maha dahsyat yang terjadi selama 8 hari 7 malam. Karena azab tersebut, akhirnya hancurlah semua perkampungan kaum Ad. Yang selamat hanyalah Nabi Hud beserta pengikutnya. Hari ini kita akan membahas kisah Nabi Saleh alaihi salam. Ada yang tahu kisah Nabi Saleh alaihi salam? Apa mukjizatnya? Nah, kita dengarkan bersama-sama ya. Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud masih satu keluarga dengan kaum Ad. Mereka sama-sama keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kaum Tsamud melihat pelajaran dari kaum Ad yang tidak mau beriman kepada Allah sehingga ditimpa azab oleh Allah. Maka dari itu, kaum Tsamud beriman kepada Allah. Mereka dianugerahkan oleh Allah kecerdasan yang tinggi. Mereka mampu membuat rumah dari batu dan membuat patung-patung yang indah. Sampai suatu ketika setelah berabad-abad mereka beriman kepada Allah, mereka mulai merasa sombong. Mereka mengikuti hasutan setan. Mereka mulai tidak mau lagi beribadah kepada Allah, tidak mau lagi beriman kepada Allah. Mereka membuat patung untuk mereka sembah. Ya, mereka sekarang menyembah berhala. Melihat keadaan mereka yang sangat buruk dan sering melakukan kejahatan, Allah mengutus Saleh untuk membimbing kaum Tsamud ke jalan yang benar. Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Tsamud untuk mengajak mereka beribadah kembali dan beriman kembali kepada Allah. Namun, jawaban apa yang didapatkan oleh Nabi Saleh? Wahai Saleh, kenapa kau urus-urusan kami? Berhala-berhala itu adalah Tuhan nenek moyang kita, Saleh. Kalau kau betul-betul Nabi, berikan kami satu mukjizatmu. Kami ingin lihat. Kalau tidak ada, berarti kau adalah pembohong, pendusta. Untuk apa kami mengikutimu, Saleh? Mendengar perkataan kaum Tsamud, Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku mukjizatmu ya Allah, agar kaum Tsamud mau beriman kepadamu ya Allah. Setelah itu Allah pun mengatakan kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, pukulkanlah tanganmu di batu yang besar. Nah, seketika itu pula muncullah seekor unta yang besar, yang cantik, dan unta tersebut sedang hamil. Nabi Saleh berkata, wahai penduduk Tsamud, ini adalah mukjizat dari Allah. Dari batu tersebut keluar seekor unta, bukan patung yang seperti kalian buat. Ini unta adalah makhluk hidup, dan kalian bisa memanfaatkan susunya untuk kalian minum.
dengan syarat jangan mengganggu apalagi membunuhnya. Apabila kalian melakukan itu, maka Allah akan mendatangkan azab kepada kalian. Beberapa penduduk Samud percaya bahwa Nabi Saleh adalah nabi yang diutus oleh Allah. Dan beberapa lagi tidak percaya. Bahkan mereka merencanakan hal jahat untuk menyingkirkan unta tersebut. Mereka ingin lihat apakah Nabi Saleh benar-benar nabi yang diutus oleh Allah. Dan mereka khawatir jika Nabi Saleh benar-benar seorang nabi, maka banyak yang akan mengikutinya menyembah Allah lagi. Akhirnya mereka membunuh unta tersebut. Setelah dibunuhnya, mereka datang kepada Nabi Saleh. Hahaha, Saleh, coba kau lihat untamu, sudah kami bunuh. Sekarang mana azab yang kau katakan itu, Saleh? Tidak ada. Kau hanya seorang pendusta, Saleh. Nah, Nabi Saleh pun berkata, kalian telah melanggar perintahku. Karena itu, tunggulah dalam 3 hari ke depan. Maka azab Allah akan datang jika kalian tidak bertobat. Dengan congkak dan sombong yang mereka berkata, hahaha, mana mungkin azab itu ada, Saleh. Lalu Nabi Saleh mengajak kepada pengikutnya yang berjumlah 110 orang untuk meninggalkan perkampungan Samud. Di hari pertama memang tidak terjadi apa-apa. Mereka dengan bangganya berkata, hahaha, itu hanya dusta Saleh saja, tidak ada azabnya datang. Hari kedua juga masih tidak ada azab yang datang. Pada hari ketiga, petir menyambar-nyambar. Lalu angin bertiup kencang, hujan deras muncul, dan bumi pun menggoncang atau terjadi gempa. Nah, kaum Samud pun hancur bersama gempa tersebut. Sementara Nabi Saleh alaihi salam beserta pengikutnya sudah selamat karena mereka sudah mengungsi duluan. Ananda semua, dari kisah Nabi Saleh alaihi salam tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita ini merasa pintar, merasa hebat, maka jadi sombong. Terus kita tak mau lagi beriman kepada Allah, tak mau melaksanakan perintah Allah. Ustazah harapkan kita semua bisa melaksanakan perintah Allah. Misalnya sholat, puasa, berbakti kepada orang tua, bersedekah, dan selalu berbuat kebaikan. Nah, anak-anak ustazah, tugas antum hari ini ada 2. Yang pertama, antum menyelesaikan soal pada modul PAI halaman 33 sampai 35. Kemudian yang kedua adalah, nah, ustazah mau melihat semangat antum dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi, semangatnya itu ustazah mau lihat dalam bentuk hasil karya antum. Bisa karya yang seperti ini, atau seperti ini. Nah, ustazah mau antum semua mengumpulkan hasil karyanya dalam bentuk foto. Karena karya tersebut tidak ustazah suruh kumpulkan di sekolah nantinya. Jadi itu untuk di rumah antum aja. Jadi antum harus mengumpulkan foto karya antum bersama antumnya berdiri di situ. Oke? Misalnya antum bikin yang hiasan dinding. Marhaban ya Ramadan. Nah, antum berdiri deh di situnya, tempel dulu, srit. Terus antum berdiri di situ. Terus foto cekrik. Nah, kirim ke ustazah. Paling lama fotonya ustazah mau tanggal 23 April. Sudah dikirim ke ustazah ya. Semuanya ya nak ya. Jadi ustazah mau lihat nih mana yang paling semangat berkarya menyambut bulan suci Ramadan. Walaupun kita harus di rumah, segala sesuatunya semangat puasa jangan sampai kendor. Tetap semangat. Oke, ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.